and watch us where we go. Saudara-saudari yang terkasih, melalui video presentasi ini, kami Serikat Sabda Allah SVD Provinsi Jawa ingin memperkenalkan formasi dasar Basic Formation SVD dalam 3 jenjang. Yang pertama, formasi dasar SVD di Postulat Stella Maris Malang. Yang kedua, formasi dasar di Novisiat SVD Roh Kudus Batu. Dan yang ketiga, formasi dasar di Skolastikat Seminari Tinggi SVD Surya Wacana Malang. Semoga dengan presentasi ini Anda mendapatkan informasi yang memadai tentang rumah formasi dasar SVD dan semoga berguna juga untuk hidup panggilan kami dan juga hidup panggilan gereja. Terima kasih, selamat menikmati. Help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace. Baik saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, saat ini saya telah berdiri di rumah postulat Stella Maris dan di samping kiri saya telah berdiri Romo Aji Ordo Karmel, yaitu Romo formator di rumah ini. Nah, selamat siang Romo. Selamat siang Mbak. Ya. Apa kabar? Baik. Ya. Romo selaku Romo formator di postulat Stella Maris ini bisa menceritakan bagaimana pembinaan di dalam rumah ini, seperti apa Romo? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi pembinaan di postulat Stella Maris ini pada intinya mau mempersiapkan para calon imam maupun calon bruder untuk memasuki masa novisiat, ya. Jadi mempersiapkan diri. Nah, masa pembinaannya itu lamanya 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu para postulan dididik untuk bisa menemukan kemantapan dalam panggilan mereka, dalam apa yang menjadi pilihan hidup mereka, yaitu menjadi imam atau menjadi bruder. Nah, untuk mendapatkan kemantapan tersebut, mereka dididik baik secara akademis, ya, kemampuan intelektual, tapi juga mereka juga dibimbing juga dalam bidang kepribadian, kerohanian, dan juga dalam hidup berkomunitas, supaya nantinya mereka benar-benar menjadi seorang imam atau bruder yang benar-benar tidak hanya memiliki kesucian, tetapi mereka juga memiliki kemampuan intelektual yang cukup, kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat maupun juga dengan umat yang mereka layani. Baik saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini saya telah berdiri di salah satu taman postulat Stella Maris dan di samping kiri saya adalah Frater Julius. Selamat siang Frater. Selamat siang. Ya. Frater, mau men-sharingkan pengalaman Frater, pengalaman dan perkembangan hidup rohani Frater selama berada di postulat Stella Maris ini, baik sebelum atau sesudah, atau terserah Frater bisa men-sharingkannya. Bagaimana Frater? Saya masuk di sini 10 bulan yang lalu. Dulu saya berpikir bahwa nanti kalau di sini saya akan bertemu dengan orang-orang yang serba suci semua. Ternyata ya sama aja dengan dunia luar. Tetapi perkembangan saya dan teman-teman di sini, kami dibentuk untuk lebih dekat dengan Tuhan, imannya. Ya saya merasa lebih kokoh. Terus seperti apa Frater pembinaannya di sini itu? Seperti apa? Di sini kami dibina dengan aturan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kami hanya menjalaninya. Terus bentuk pembinaan kami adalah doa-doa, meditasi, sharing,
terus misa pagi itu yang wajib diikuti, terus hubungan pribadi dengan Tuhan juga kita bina sendiri secara pribadi sendiri. Terima kasih, itulah tadi sharing dari Frater Julius mengenai kehidupan rohani. Berikutnya kita akan mencari tahu mengenai kehidupan aspek yang lain. Kembali lagi bersama saya di sini, tetapi sekarang saya bersama Frater Stefanus. Selamat siang, Frater. Ya, selamat siang. Ya. Kelihatan segar sekali fraternya. Iya dong. Frater, bisa men-sharingkan sebentar mengenai hidup berkomunitas di sini, bagaimana frater dibina, terus perkembangannya seperti apa? Mungkin bisa mengubah cara pandang frater selama ini atau bagaimana, frater? Iya. Hidup komunitas kami di sini, terutama khususnya di komunitas kami Postulat Stella Maris, dari berbagai macam latar belakang, maupun dari suku, maupun daerah ataupun dari mana saja. Kami di sini berjumlah 29 orang dan akhirnya ini, dan kami dari usia memang sangat jauh-jauh berbeda. Dari usia yang tertua ada 37 tahun dan yang termuda 17 tahun. Tentu di dalam hidup berkomunitas kami banyak mengalami kesulitan ataupun mengalami sesuatu yang juga dikatakan untuk memahami teman itu agak sulit. Tentu di sini kami berusaha belajar bersama ataupun dibantu dengan para formator di sini. Kami dibantu untuk saling memahami dan keterbukaan dengan sesama teman. Sehingga komunitas kami menjadi suatu komunitas yang menampilkan kegembiraan ataupun komunitas yang menampilkan corak hidup pada zaman jemaat perdana pada waktu itu. Dan di sini para formator telah menunjukkan suatu cara bagaimana hidup komunitas di Postulat. Kami ditampilkan dengan cara rekreasi bersama, kemudian makan bersama, kemudian ada sharing bersama, kemudian studi bersama, dan banyak hal-hal yang dilakukan secara bersama. Dan ada juga hal-hal yang dilakukan secara perkelompok. Ada kelompok dari kongregasi SPD, ada kelompok dari imam diocesan, calon imam diocesan, kemudian ada kelompok juga dari calon imam CDD, dan ada juga dari kelompok imam CM, dan ada juga dari kelompok Karmel. Ya, tentu kami dari berbagai kelompok itu ada beberapa orang, dan kami membuat suatu kelompok yang menampilkan corak hidup persaudaraan yang sudah kami bina di sini untuk tahap berikutnya. Ya. Sangat menarik sekali apa yang sudah diutarakan frater tadi ya. Ternyata untuk membangun hidup berkomunitas itu banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan membangun hidup berelasi dengan umat atau hidup studi atau hidup bermisi? Nah, kita akan mencari tahu lebih dalam dan lebih lengkapnya lagi bersama frater-frater yang lain. Selamat siang, Frater Vius. Iya, selamat siang. Ya, ini frater dari mana ini? Saya dari Kalimantan Dari Barat. Kalimantan Barat. Iya. Frater bisa minta sharingnya sebentar mengenai hidup berelasi. Bagaimana sih hidup berelasi dengan umat dan teman sesama angkatan atau di dalam biara Postulat Stella Maris ini? Ya, pada awalnya memang kami di sini berbeda dari usia dan umur dan segala macam berbeda. Dan di situ tantangan kami untuk berelasi. Dan lama-kelama relasi itu dari perbedaan itu juga membuat relasi kami menjadi suatu persaudaraan yang tumbuh dalam cinta kasih sendiri. Dan dengan umat sendiri di masyarakat di sini, kami juga menjalani relasi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di komunitas kami. Kami juga mengadakan doa rosario bersama umat dan sharing dan juga berkunjung ke rumah umat. Menarik sekali ya, frater. Apa frater merasa betah di sini? Ya, saya merasa betah sekali di sini karena dari aneka ragam kami di sini, dari watak dan latar belakang kami juga berbeda. Itu yang membuat saya betah di sini, dan persaudaraan di sini juga yang buat saya betah di sini. Baik, terima kasih frater. Sukses buat frater. Saudara-saudari yang terkasih, kami berdua, saya dan Frater Ferry saat ini sedang berada di depan pintu Kapel Postulat Stella Maris. Dan di sini saya akan meminta sharingnya sedikit dari Frater Ferry mengenai hidup membiara dan panggilan frater. Bagaimana sih perkembangannya dan bagaimana
cara pembinaannya di tempat ini, Brother? Tentunya pengalaman memelihara selama di sini memberikan begitu banyak hal yang sangat berguna bagi saya. Ketika berkaitan dengan jadwal harian, saya rasa dengan hidup saya yang di luar, yang dulunya bekerja, tentunya masuk di sini hidup di bawah sebuah keteraturan. Tapi keteraturan itu membentuk sesuatu yang positif dalam diri saya. Ketika saya juga merasakan bahwa saya banyak mengenal diri saya sendiri, kemudian sebenarnya bukanlah saya yang paling benar, tetapi ada banyak orang dan komunitas ini begitu kaya. Ketika saya bisa belajar dari banyak hal, dari banyak daerah, banyak latar belakang yang itu saya rasa mengembangkan panggilan saya. Mungkin seperti itu. Selamat siang, Brother Punjung. Selamat siang. Ya, apa kabar? Baik. Ya, saya di sini mau meminta sharingnya Frater mengenai bagaimana sih dibinanya hidup dalam aspek akademis. Dibinanya di sini tuh seperti apa, Frater? Bisa di-sharingkan? Iya, baik. Terima kasih. Seperti halnya pendidikan pada umumnya, dalam setiap lembaga pendidikan pasti akan ada segi akademis. Dari segi akademis ini sangat mendukung sekali dalam pendidikan bagi calon frater yang akan nantinya melanjutkan sekolah setingkat di STFT, khususnya di Widya Sasana. Di sini sudah dibina, ya, diajari sedikit banyak pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan nantinya di STFT. Terus kemudian caranya pendidik juga sangat bagus, terutama dalam memajukan semangat kami dalam belajar, dalam memacu kami mengejar prestasi kami guna memenuhi syarat sebagai calon imam. Ya. Selanjutnya apa saja frater yang diajarkan di sini secara umumnya? Lebih mengkhususkan untuk menunjang pendidikan di sekolah setingkat, ya, terutama bahasa Latin, kemudian liturgi, sejarah gereja, kemudian juga pendidikan bahasa Inggris, agama, dan juga bahasa Indonesia tentunya itu. Terima kasih, Frater Punjung. Terima kasih. Baik saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi saya berdiri di pintu sebelah kanan Kapel Postulat Stella Maris, sekarang saya berdiri di pintu sebelah kiri Kapel Postulat Stella Maris bersama saya di sini, Frater Joko, yang akan memberikan sharingnya sedikit tentang bagaimana sih hidup bermisi di sini dan pembinaannya itu seperti apa, Frater? Bisa di-sharingkan, ya. Kalau bermisi, satu yang pasti di lembaga postulat ini kita ini di sini dididik untuk nantinya menjadi seorang misionaris yang memiliki sifat misioner. Salah satu contohnya biasanya kalau ada doa lingkungan, biasanya kami memiliki perwakilan. Nah, dari doa lingkungan itu biasanya umat meminta ada yang menjadi pemimpin doa, ada yang memimpin lagu. Nah, itu bisa mendidik kami dari hal-hal kecil ini, nanti kalau terjun langsung ke masyarakat tidak kaget. Jadi bisa setidaknya menjadi seorang misionaris yang betul-betul memiliki sifat misioner. Salah satu contoh lain juga, kami juga bisa asiologi. Asiologi itu adalah salah satu wahana untuk kami itu mendekatkan diri pada orang-orang kaum yang miskin, tertindas. Jadi kami itu dituntut untuk bisa bagaimana merasakan, berempati bagaimana penderitaan mereka. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk misionaris itu. Saya sekarang berada bersama frater yang nampaknya sehat sekali dan segar. Nah, boleh kenalan frater? Oh, boleh. Siapa? Frater siapa namanya? Fraterus. Fraterus. Nah, fraterus ini akan men-sharingkan juga bagaimana kesehatan jiwa dan raga di sini itu dibimbing dan dibina agar tercapai keseimbangan di antara ketujuh aspek yang telah kita cari tahu bersama. Ya, frater terus silakan men-sharingkan. Ya baik. Seperti yang kita semua tahu bahwa seorang imam lah harus memiliki kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Untuk kesehatan fisik seperti tidak boleh ada yang cacat pada tubuh atau mungkin penyakit-penyakit yang tergolong sangat bahaya, misalnya hepatitis atau kanker, tumor dan sebagai jenis lainnya. Untuk kesehatan fisik ini kami di sini punya jadwal untuk olahraga, ada futsal, main basket,
dan juga voli. Untuk olahraga ya dibagi per kelompok, ya satu kelompok dapat jadwal olahraganya 2 kali seminggu. Untuk kelompok yang lain mungkin bisa kerja dan juga bisa mengerjakan tugas-tugas rumah lainnya. Untuk menjaga kesehatan fisik juga kami juga disediakan jam tidur, dan ini yang sangat diharapkan dari setiap calon imam ini tidur. Ya teman-teman di sini itu hobinya tidur, dalam pelajaran juga tidur. Kami dijadwalkan tidur untuk hari Senin sampai Jumat, istirahat malamnya jam setengah 11, bangun jam setengah 5. Untuk malam minggu tidurnya jam 11, bangunnya jam 5. Untuk kesehatan, untuk mental kita dibina seperti harus berani tampil di depan, karena kita mau menjadi seorang imam sehingga kita menjadi pemimpin untuk memimpin umat-umat kita di masa yang akan datang, sehingga kita dilatih untuk selalu tampil di depan umum. Misalnya yang di sini untuk berpimpin ibadat, untuk ditunjuk sebagai pemimpin, misalnya ketua kelompok, ketua kelas, dan pemimpin rapat atau sidang komunitas begitu. Setelah kita mengetahui ketujuh aspek utama yang dialami oleh frater dan disaringkan oleh frater untuk kita semua, nah sekarang saya bersama Bruder Yonas yang akan memberikan sharing juga mengenai tantangan-tantangan dan perkembangan akademis para frater itu seperti apa. Ya, silakan Bruder. Baik, terima kasih. Tantangan yang mereka hadapi di rumah formasi dasar ini, pertama, mereka ini dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Flores, dan Pulau Jawa itu sendiri. Di sini mereka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Dalam menghadapi tantangan yang mereka alami, teristimewa dalam dunia pendidikan, akademis, kesulitan-kesulitan yang saya lihat, yang saya tahu bahwa bahasa Latin, bahasa Inggris, yang itu yang mempengaruhi, menggoyahkan panggilan hidup mereka. Itu salah satu tantangan. Kemudian soal akademis juga ada yang cepat sekali untuk menangkap dan ada yang lamban untuk menangkap pelajaran. Dan itu juga merupakan suatu proses pembentukan untuk mengenal hakikat diri mereka dalam menjawab sebuah panggilan untuk menjadi imam, untuk menjadi bruder. Pengalaman untuk di bidang saya yang saya mengajar agama di postulat ini, mereka ada perkembangan, bahwa mereka ada daya juang untuk terus-menerus berusaha untuk mengalami situasi hidup yang baru di formasi dasar ini. Saya merasa mereka cukup berkembang dan bijaksana. Bila mana tugas-tugas yang diberikan, mereka tanggung jawab, mereka selesaikan pada waktunya. Tetapi kalau tugas itu semakin banyak, kadang-kadang juga mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, dan itulah latihan supaya tujuan yang mereka cari, tujuan yang mereka capai sungguh-sungguh membawa suatu hasil yang memuaskan bagi kepentingan akademik di rumah formasi dasar ini. Roh Kudus hadir di sini,
sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan Dia selalu. Para romo, frater, suster, bruder, dan umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya berada di novisiat SVD Roh Kudus Batu. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang frater novis. Selamat pagi, frater. Selamat pagi.